Ya pemirsa, meski lebaran masih sekitar 3 pekan, Pasar Tanah Abang, Jakarta mulai dikunjungi para pemburu baju lebaran. Ya, mereka sengaja datang di awal Ramadan untuk menghindari kepadatan Tanah Abang. Para pedagang mengaku omset mereka meningkat hingga 40%. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri memang masih lama, masih ada 3 minggu lagi, tapi ternyata animo masyarakat dalam berburu baju lebaran ini sudah sangat tinggi. Di Pasar Tanah Abang Blok A ini dari tadi sudah banyak sekali masyarakat yang mencari baju lebaran. Pasar Tanah Abang Jakarta mulai ramai dikunjungi para pemburu baju lebaran. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah warga luar Jakarta pun rela jauh-jauh datang ke Pasar Tanah Abang untuk berburu baju lebaran. Ramainya pengunjung Tanah Abang menjadi berkah bagi para pedagang. Terlebih sebelumnya, Tanah Abang sempat sepi karena dilanda pandemi. Para pedagang di Tanah Abang pun mengaku mengalami kenaikan omset saat memasuki bulan Ramadan ini. Kenaikan di awal Ramadan mencapai 40%. 40% bisa, ya. Puncak keramaian diperkirakan pertengahan Ramadan. Ya, pertengahan atau enggak 10 hari setelah Ramadan. Salah satu pengunjung dari Batang, Jawa Tengah, Nikem, mengaku sengaja datang ke Tanah Abang di awal Ramadan untuk hindari kepadatan jelang Lebaran. Pasar Tanah Abang dipilih sebagai lokasi berbelanja karena baju lebaran yang dijual di Tanah Abang beraneka ragam, terutama baju muslim. Selain itu, harga di Tanah Abang relatif lebih murah dibandingkan tempat lain. Iya, karena waktunya masih di awal Ramadan ya, mungkin nggak terlalu ramai dibandingkan ketika sudah mepet Hari Raya Idul Fitri begitu. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Bekasi, Siti Hajar, mengaku datang ke Tanah Abang untuk berbelanja lebih banyak, seperti untuk membeli baju keluarga yang akan dipakai di Hari Raya. Sih kita kalau ke sini buat satu keluarga gitu Mbak. Kadang karena kita keluarga besar ya kalau Betawi, jadi biasa rata-rata nyarinya samaan buat sekeluarga besar. Ini kebetulan nyari buat yang laki-laki nih. Berarti total ada sekitar 8 dewasa sama anak-anak ya. Kayaknya sih tahun ini kita sengaja nyarinya yang gamis gitu. Jadi biar samaan gamis buat sholat Id kan sama keliling gitu. Selain baju untuk keluarga, para pengunjung Tanah Abang, terutama perempuan, mengaku datang ke Tanah Abang untuk mencari baju gamis yang sedang tren. Nah kalau tadi kami berbincang dengan pedagangnya, kalau baju untuk perempuan nih yang lagi ngetren adalah baju gamis shimmer. Nah ini lihat nih, warnanya ini memang shimmer, mengkilap begitu, dan kalau saya pegang tadi bahannya halus sekali, lalu juga warnanya cantik dan juga ada motif-motifnya. Nah untuk baju-baju shimmer ini harganya adalah Rp280.000, jadi memang cukup affordable dan juga terjangkau, dan pasti warnanya cantik-cantik. Selain baju-baju ini ada banyak sekali ribuan model baju-baju lebaran. Dari pemirsa yang juga belum mendapatkan baju lebaran bisa langsung datang saja ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dari Jakarta, Amrina Rida Laksana, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, bulan Ramadan identik dengan pasar sore Ramadan yang menjual berbagai menu takjil untuk berbuka puasa. Di Yogyakarta, setiap Ramadan Kampung Ramadan Jogokarian selalu ramai dengan pengunjung yang berbelanja makanan untuk berbuka puasa. Kampung Ramadan Jogokarian yang berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Yogyakarta untuk berburu menu takjil. Aneka menu tradisional dan kekinian dijajakan oleh sekitar 300 lebih lapak UMKM. Warga yang datang rela antri demi menikmati aneka jajanan seperti sate ayam, jajanan pasar, pecel, dimsum, dan Korean food. Tidak hanya itu, aneka minuman menyegarkan juga bisa ditemui di sini.
Menurut aku seru banget sih, seru banget. Terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung, semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokaryan ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Kangen pasti dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan ya eventnya setahun sekali gitu pas bulan puasa aja. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokaryan juga digelar untuk meningkatkan perekonomian warga Yogyakarta. Alhamdulillah untuk Kampung Ramadan Jogokaryan tahun ini adalah yang ke-20 dan kita mengambil tema 20 tahun perjalanan Kampung Ramadan Jogokaryan. Nah, untuk jumlah stand ya Mas? Ya, jumlah stand berapa Mas? Tahun ini kita lebih dari 300 pedagang membuka stand di Kampung Ramadan Jogokaryan ini sepanjang jalan Kampung Ramadan Jogokaryan. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokaryan ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga menjelang waktu berbuka. Jajanan yang dijual dengan harga terjangkau. Selain bisa dibawa pulang, warga bisa menikmati makanan di lokasi. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Ratna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara di Medan, Sumatera Utara, warga memilih berbuka dengan lemang atau dalam bahasa Mandailingnya disebut lomang. Ya, penjualannya pun meningkat 2 kali lipat dari hari biasa. Lemang atau bahasa Mandailingnya disebut lomang adalah makanan khas Medan yang terbuat dari beras ketan. Beras ini dicampur dengan santan kelapa, digulung daun pisang kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu. Kemudian bambu berisi lomang dibakar sampai matang. Salah satu tempat penjualan lomang yang banyak dicari adalah Lomang Panas Jaya yang berada di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara. Lomang di sini menjadi favorit warga Medan karena rasanya yang gurih dan terasa berlemak. Lemaknya itu memang betul kayak gurih gitu ya Bang ya, karena memang santannya asin kan, dan memang terasa lagi, lemaknya terasa. Kalau harganya sih standar lah Kang, sama 35.000 satu gitu udah bisa kami berempat, kadang nggak habis juga Kang kalau buka puasa kan. Berarti cocok untuk berbuka nih ya Bu? Pemirsa, Masjid Agung Darussalam menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Keindahan masjid disebut-sebut menyerupai Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Berdiri di tanah seluas 45 hektar, Masjid Agung Darussalam, Komplek Kumuntar, Telu Center menjadi pusat keagamaan di kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Masjid Agung Darussalam terdiri dari 4 lantai yang mampu menampung lebih dari 5.000 jemaah. Memiliki 99 tiang dan 17 jumlah tangga, menunjukkan pembangunan masjid ini mengikuti isi dari kitab suci Al-Quran. Arsitektur Masjid Agung Darussalam disebut-sebut menyerupai Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini itu betul-betul diterjemahkan dari pembangunannya dari isi Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui di dalam masjid ini ada 99 tiang. Nah, 99 tiang ini menandakan 99 ini adalah Asmaul Husna, nama-nama kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari depan, kalau kita naik dari tangganya ini jumlahnya 17. Nah, jumlah 17 ini adalah menunjukkan bahwa kita sholat ini 17 rakaat dari 5 kali sehari semalam kita waktu sholat. Keindahan masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa Barat dan menjadi pusat syiar Islam di bulan suci Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan, Masjid Agung Darussalam digunakan untuk tadarus dan khatam Al-Quran. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan.